ya, saya bantu download. Ini penelitiannya dilakukan oleh Nur Farizal Muhammad, Kamran, dan juga Su Dongji. Ini tentang apa sih gitu? Konservatisme, akuntansi, tata kelola, dan juga political connection. Kita tuh sebenarnya di akuntansi tidak melulu harus akuntansi, PSAK gitu ya. Tapi juga kita bisa untuk meminjam punyanya jurusan Visipol gitu terkait dengan politik gitu, atau misalnya ICW terkait dengan Corruption Watch gitu. Bagaimana tingkat korupsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini purpose-nya adalah untuk melihat bagaimana sih relation gitu, hubungan antara konservatisme akuntansi, corporate governance, tata kelola, dan juga political connection di Malaysia. Apakah ini bisa dilakukan di Indonesia? Silahkan saja ya, kita coba untuk membuat penelitian ini. Nah, tata kelola, terus politik ya, politician, dan juga konservatisme akuntansi. Oke, biasanya seperti biasa latar belakang yang baik itu biasanya itu kita melihat dari secara umumnya. Apa sih itu konservatisme akuntansi gitu, political connection, tata kelola. Sebenarnya apa kaitannya? Jadi konservatisme akuntansi itu merupakan salah satu ukuran financial information. Jadi kualitas laporan keuangan itu ditentukan dari konservatif nggak sih nih laporan keuangannya, karena reliable atau enggak gitu, untuk menunjukkan reliabilitas. Oke. Dan ini berdasarkan Bal et al. Tahun 2000, Bal 2001, Watts 2003, Bal Shivakumar 2005. Ini sudah terkenal ya, Basu 2005. Ini kayak penelitian apalagi yang dilakukan oleh Bal. Evidence has shown a direct association between strong corporate governance mechanism and the implementation of conservative accounting policies. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan gitu ya, bahwa ada secara langsung CG gitu terhadap akuntansi konservatif itu berpengaruh gitu. Tapi however politically connected firms itu juga punya pengaruh ke CG, sehingga dia pengen meneliti bagaimana sih antara si political connection, CG, dan juga ini ya, konservatisme akuntansi. Jadi kita tuh biasanya bergerak dari Y dulu gitu, Y dulu baru ke X. Oke, setelah itu kita masukin ini ya, apa sih institutional background itu apa, lalu ada theoretical frameworknya seperti apa. Biasanya karena kita pakai konsep dari teori agensi dari Jensen Appling 1976, bahwa managerial opportunistic behavior itu akan berpengaruh terhadap pemisahan wewenang tanggung jawab antara ownership itu di sini adalah BOC, Board of Commissioner, dan juga manajemen itu BOD, Board of Direct. Kalau di Indonesia kan kita pakainya dual kepemimpinan, ada BOC dan BOD. Tapi kalau di Amerika itu kita pakainya single, jadi cuman BOC itu menjadi satu. While the ownership structure in Malaysia and many other emerging countries is concentrated. Jadi kalau misalnya di Indonesia atau Malaysia itu biasanya termasuk ke dalam apa ini ya, kayak negara berkembang, sehingga itu menjadi kecenderungannya itu kepemilikannya itu terkonsentrasi dibandingkan yang kepemilikan beragam. Konsentrasi itu bisa saja dia dimiliki oleh keluarga, dimiliki oleh negara gitu ya, BUMN, BUMD, ataupun kepemilikan yang lain yang terkonsentrasi, which is kita punya dua agensi problem. Oke, jadi banyak sekali yang menggunakan, kalau misalnya kita penelitiannya di bidang CG itu sudah banyak yang mengadres gitu permasalahan dari agensi konflik ini. Nah, lalu apa sih yang ada di ini ya? Kenapa dia tertarik untuk meneliti hal ini? Coba kita lihat ke bawahnya. Nah, prior studies on accounting conservatism and corporate governance such as BICS dan lain sebagainya. Jadi penelitian yang berhubungan dengan konservatisme akuntansi dan tata kelola itu bilang ya, itu emphasize the importance of the BOD gitu. Direksi itu memiliki peranan penting dalam pengawasan corporate governance di sini ya. Dan
previous studies also found that the component of corporate governance mechanism have the most profound effect on the quality of financing reporting. Jadi komponen dari mekanisme governance itu memiliki efek gitu, efek ke financial reporting. Kalau tata kelolanya bagus, jadinya laporan keuangannya juga bagus. Oke, nah itu merupakan dari CG, teori di CG-nya. Board and Audit Committee size. Jadi dia tata kelolanya tuh pakai apa aja gitu. Tata kelolanya dia pakai ownership structure, terus ada board and audit committee size. Dan hipotesisnya dia bilang bahwa konservatisme akuntansi itu berpengaruh negatif terhadap CG. Oke. Semakin tinggi konservatisme, maka CG-nya akan semakin rendah. Oke. Konservatisme itu apa ya? Dari tadi konservatisme. Oke, nanti kita cari. Accounting conservatism is positively with independence dimension of corporate governance. Itu H1B-nya, lalu ada audit quality. Konservatisme itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi kemarin kan kita bahas audit quality juga ya, kualitas audit. Katanya sih kualitas audit itu tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Itu stronger corporate governance reason. We also find that while political connection lead to poorer quality financial reporting as shown by less accounting conservatism. Oke, jadi katanya kalau misalnya political connection itu akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan itu buruk karena konservatisme akuntansinya itu berkurang. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali riset-riset terkait dengan politik ya, political, terus kondisi politik misalnya pergantian presiden gitu ya di tahun berapa, itu akan berpengaruh nggak sih ke laporan keuangan. Jadi misalnya berpengaruh ke tata kelola dan juga kualitas audit ya. Kualitas audit seperti biasa pakainya Big Four atau non Big Four gitu. Oke. Jadi untuk melihat laporan keuangan itu berkualitas atau enggak, itu salah satunya pakai accounting conservatism. Bisa baca lebih lanjut ya, apa itu accounting conservatism. Jadi kita bisa pakai punyanya John gitu ya, model John, diskresi akrual, kita pakai akrual, terus kita bisa pakai income smoothing, terus kita bisa pakai salah satunya adalah konservatisme ini. Oke. Nah, tentang sustainability report nih kita lihat ya. Ini penelitian dari Astrid Rudianto dan Sylvia Veronica. Penelitian ini meneliti ya tentang effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report. Nah, apa itu sustainability report? Jadi teman-teman nanti baca, the result shows that company which get pressure from environment and consumer have higher quality of sustainability report. Jadi kalau perusahaannya itu seperti tambang gitu ya, yang punya pressure di sekitar lingkungan ya, pertambangan ya, and consumer, nah itu memiliki report sustainability yang lebih bagus dibandingkan perusahaan lainnya. Okay, pressure from employee positively affect the quality of sustainability. Jadi ada pressure dari karyawan itu juga berpengaruh positif terhadap kualitas sustainability report. Tapi sementara itu kalau misalnya pressure dari shareholders itu tidak berpengaruh ya, pemegang tidak berpengaruh ke sustainability report. BOC, nah BOC bisa berpengaruh positif terhadap kualitas dari sustainability report. Nah ini tinggal teman-teman baca bagaimana sih ya latar belakangnya, lalu tentang apa itu sustainability report, bagaimana mengukur kualitas sustainability report, dipelajari, siapa tahu keluar di UAS ya, apa itu sustainability report. Lalu juga kenapa hal ini menjadi penting ya diteliti gitu, sustainability report ini tentang apa. Ini penelitiannya di Indonesia ya. Based on the result, it can be concluded that ethics awareness of Indonesian company regarding corporate sustainability itu beragam. Karena kita tahu tadi di abstraknya ya, dia bilang bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang punya pressure lebih tinggi terkait dengan environment itu punya sustainability report yang lebih tinggi. Hal ini kenapa sih gitu?
These results indicate that Indonesian companies are really concerned about environment condition and the impact of companies' operation on environment. Oke. Nah, kesimpulan yang bagus itu harus ada implikasi. Implikasinya itu apa? Implikasinya untuk perusahaan, penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana sih tekanan dari lingkungan dan juga konsumen, dan itu dapat berpengaruh positif terhadap corporate sustainability report. Dan perusahaan-perusahaan itu harus mendisclose atau mengungkapkan item-item saja sih terkait dengan environment lingkungan, dan because the result showed that companies that are environmentally sensitive and close to the end customer have better sustainability report